Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Darmadi. Selamat pagi Pak Po. Wah, kita ternyata sudah setahun Pak. Ya, Terakhir kita komunikasi di sini setahun yang lalu. betul. Hari ini kita ketemu lagi di Iya, sini. tidak terasa 1 tahun itu sangat cepat sekali Sangat ya. cepat sekali. Dan ternyata kita ketemu lagi di topik yang sama. Ya, Topik yang sama yaitu tentang PPDB. betul. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Iya. Oke, ini kita ngobrol lagi dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Darmadi SPD. Selamat datang kembali, Pak. Ya. Kita hari ini ngobrol lebih santai lagi terkait dengan PPDB tahun 2022-2023. Karena sudah cukup banyak calon peserta didik baru yang mulai bertanya terkait dengan PPDB tahun ini. Bagaimana alurnya, bagaimana jalurnya, jadwalnya kapan, dan seterusnya nanti kita obrolkan secara santai di sini, Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Darmadi, ini WKS Kesiswaan di SMK Negeri 1 Karanganyar. Baik, Pak Darmadi, untuk mengawali ngobrol kita hari ini, biar lebih biar langsung dapat materinya langsung saja. Untuk PPDB tahun ini ada yang beda nggak sih Pak dengan tahun yang lalu? Ya, terima kasih Pak Po dan selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya mewakili SMK Negeri 1 Karanganyar dalam kegiatan PPDB tahun 2022-2023. Pada dasarnya untuk PPDB tahun 2022 dan 2021 kemarin itu hampir sama, kita menggunakan online, cuman situasinya yang agak beda Pak Po. Oh iya. Kalau kemarin itu tahun 2021 itu Lagi tinggi-tingginya situasinya COVID sangat tinggi sekali untuk COVID-nya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda dan mudah-mudahan semakin baik lagi, semakin normal kembali. Kalau kemarin memang hampir 100% CPD maupun masyarakat yang pengen mendaftar itu tidak boleh ke sekolahan, tapi sekarang diperbolehkan datang ke sekolah. Datang ke sekolahan ya. Kalau kita kita rasakan hampir sama dengan PPDB online tahun 2019 itu seperti ini, kayaknya seperti ini, boleh datang ke sekolahan ya, meskipun tetap tajuknya online. Dan tagline-nya PPDB tahun 2022-2023 ini tetap kita mengambil tagline 3 itu Mas. Yang pertama itu berintegritas, kemudian transparan dan akuntabel. Ini mestinya ini untuk kita semuanya, bukan cuma kita penyelenggara PPDB di sekolahan, tapi edukasi untuk masyarakat juga. Karena nanti kita online sifatnya dan mengunggah dokumen yang harus persyaratkan itu harus tetap tiga-tiganya ini kita siapkan betul-betul, integritasnya, transparan dan akuntabelnya, seperti itu. Baik Pak Darmadi. Wah, agak sedikit batuk ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang tadi ada sedikit berbeda nih, perbedaannya situasi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke konten kita, yaitu di PPDB 2022 ini. Sekarang bagaimana Pak jalurnya Pak? Ini yang mungkin calon peserta didik pada bertanya untuk jalur yang nanti bisa diambil oleh anak-anak dalam memilih sekolah itu apa saja Pak, kira-kira Pak, jalurnya Pak? Baik, sebelum saya matur tentang jalur, ini saya sampaikan dulu untuk dasar kita melaksanakan PPDB itu kita merujuk ke Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kemudian Pergub Jateng nomor 12 tahun 2022, kemudian SK Kadinas nomor 420/15276 tanggal 2 Juni tahun 2022. Kemudian untuk jalur tentunya kita bahasnya di SMK ya Pak Po ya, di SMK karena kita SMK bukan SMA. Mohon maaf CPD maupun masyarakat, jalur yang saya sampaikan itu khusus jalur yang di SMK, ya SMK negeri, ya SMK negeri.
Yang pertama itu hampir sama dengan kemarin, yaitu yang pertama itu jalur prestasi. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Iya. Itu paling sedikit 75%. 75% ya, untuk betul. Yang prestasi. Kemudian domisili terdekat, ini bukan zonasi loh ya, tapi kalau di SMK itu ada jalur domisili terdekat. Ya, itu dikasih kuota paling banyak 10%. 10% untuk domisili terdekat gitu. Iya, ini beda dengan zonasi Pak. Beda. Jadi ini domisili terdekat. Ya, 10%. Kemudian untuk afirmasi itu paling banyak 15%. Afirmasi 15%. Nah, bisa dijelaskan Pak? Ya. Kemudian untuk afirmasi itu apa saja yang masuk dalam afirmasi? Itu satu, itu anak yatim atau piatu. Yatim piatu yang afirmasi paling piatu. Banyak itu 2%. 2%. Kemudian anak-anak panti, ya, itu paling banyak juga 2%. Kemudian anak nakes paling banyak 3%. Nakes 3%. Nah, kemudian untuk siswa miskin ini paling sedikit 8%. Kalau di total semuanya afirmasi itu 15%. Gitu. Dan perlu saya sampaikan untuk afirmasi ini semuanya sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Terpadu ya. Jadi tidak bisa mengada-ada nanti anak saya masuk ini dan seterusnya. Ini sudah otomatis Pak. Sudah otomatis, sudah aplikasi nanti sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial seperti itu. Jadi di sini Pak barangkali bisa diperjelas lagi yang dimaksud dengan otomatis ini bagaimana Pak? Begitu daftar, kemudian keterangan misalnya yatim piatu, anak panti atau anak satu anak miskin itu sudah otomatis muncul di data Pak? Iya sudah muncul di data ya, sudah muncul di data, sudah didata di apa itu namanya dinas sosial. Oh di dinas sosial sudah masuk gitu. Tidak boleh, tidak bisa kita entry manual. Nah, jadi semua sudah di sistem gitu. Iya betul. Sistem, oke. Baik, jadi tadi saya perjelas kembali bahwa untuk jalurnya ada 3, prestasi, domisili, dan afirmasi. Di mana untuk prestasi di daya tampungnya ada 75%, kemudian domisili 10%, afirmasi 15% dengan breakdown tadi dari yatim piatu 2%, anak panti 2%, anak tenaga kesehatan 3%, dan siswa miskin 8%. Betul. Baik, sudah sangat jelas sekali insya Allah di sini. Baik, nah sekarang ketika jalur sudah didapati, jadi nanti peserta didik sudah bisa memilih nanti jalur apa yang mau diambil kan gitu Pak. Betul. Apakah prestasi? Kalau prestasi kan full dari nilai rapot Pak. Iya betul. Nah full nilai rapot dari semester 1 sampai 5 1 sampai 5. 1 sampai 5. Gitu. Cuman untuk jalur prestasi nanti nilainya itu tergantung nanti SMP-nya itu memakai kurikulum apa. Kalau kurikulumnya nanti 2006 berarti cuman melampirkan nilai pengetahuan. Kemudian kalau kurikulum 2013 berarti ada keterampilannya. Ada keterampilannya. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Mata pelajaran sama, cuman 4 ya. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA. Ada 4 mapel nih. 4 mapel semester 1 sampai semester 5. Betul. Dan ini juga masih dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah Pak. Betul, nilai akreditasi sekolah juga berpengaruh dan nanti ditambah nilai kejuaraan. Oh iya, tambahan nilai kejuaraan. Nilai kejuaraan anak-anak CPD silahkan yang mempunyai nilai kejuaraan sertifikat nanti dicantumkan, tapi cuma satu yang dipakai yang paling tinggi nilainya. Misalnya internasional ya, yang internasional, yang nasional. Yang paling tinggi nasional juga nasional. Cuman ada syarat Pak Po untuk sertifikat kejuaraan itu paling sedikit diterbitkan 6 bulan. Oh hanya 6 bulan. 6 bulan, kemudian paling lama itu 3 tahun. Oh gitu. 3 tahun seperti itu. Silakan anak-anak yang punya bakat dan minat yang ditunjukkan dengan sertifikat silahkan peluang bagus untuk masuk SMK 1 Karanganyar karena di sini banyak sekali pengembangan diri yang akan menghantarkan anak-anak semakin mengasah keterampilannya. Ya. Unggulan-unggulannya di SMK 1 juga banyak, ya, baik itu olahraga maupun yang lainnya, seperti itu. Oke, tadi jalur sudah, anak-anak tolong disiapkan, tinggal ingin memilih yang mana jalurnya, prestasi kah, domisili kah, atau afirmasi yang ingin dipilih. Nah sekarang ketika jalur sudah, kemudian, nah yang paling penting ini jadwalnya Pak. Nah ini kapan ini ya kan itu, kapan kira-kira jadwal PPDB di SMK Negeri 1 ini mulai dilaksanakan. Terima kasih. Kalau memasuki bulan-bulan sebelum Juni seperti ini, saya yakin masyarakat maupun CPD yang lulusan SMP, MTS itu sudah galau ya. Sudah pasti. Galau kapan saya akan mendaftar dan seterusnya ya. Untuk jadwal-jadwalnya sebetulnya dari pihak SMK Negeri 1 Karanganyar sudah mulai
kita publish tanggal 10 kemarin, ya tanggal 10, baik itu lewat Facebook, kemudian media-media yang lain, Instagram, maupun status Bapak Ibu Guru, termasuk ini nanti untuk podcast kita, podcast kita nanti kita upload di channel YouTube SMK 1 Karanganyar, ya, biar CPD dan masyarakat itu tahu persis kapan pelaksanaannya. Ya. Kita mulai untuk pengajuan akun, ya, pengajuan akun, verifikasi berkas dan aktivasi akun ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Tolong CPD betul-betul dicermati. Pelaksanaannya tanggal 15 sampai 28 Juni tahun 2022. Ini kata kunci, karena kalau CPD nanti tidak mengajuan akun dan aktivasi akun, tidak bisa untuk mendaftarkan tahap berikutnya. Iya, tidak bisa mendaftar, memilih jurusan tidak bisa, iya, Bang. Tidak bisa. Diingat-ingat. Nah, gitu, jadi pengajuan, verifikasi berkas dan aktivasi mulai hari Rabu, tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022. Ini syarat utama, Pak, ya? Syarat utama. Dan harus punya ini dulu. Betul. Dan ini meskipun bisa dilaksanakan secara online, tapi CPD tetap harus datang. Harus datang ke sekolah, karena berkasnya harus diverifikasi. Ya, verifikasi. Berkas harus diverifikasi. Betul. Jangan sampai lupa ini. Oh iya, ini kita juga perlu memberi menggarisbawahi bahwa ini SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, ya. Kadang ini masih banyak yang masih banyak yang bertanya-tanya, ini dikira kebumen, ya. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan. Iya, itu tahapan yang pertama, ya. Pengajuan akun, verifikasi berkas dan aktivasi akun, tanggalnya 15 sampai 28 Juni tahun 2022, jamnya ya dibuka pukul 00.00, 15-nya Juni itu. Kemudian 28 Juninya itu pukul 16.00. Jadi tanggal 28 jam 4 ini sore. perlu informasi juga ya tadi Pak Po, tanggal 15 itu ternyata SMP baru pengumuman. Nah, pengumuman ya, kita sesuai dengan regulasi pokoknya tanggal 15 itu kita sudah siap untuk PPDB secara online, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya setelah aktivasi akun nanti tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2022 itu untuk pendaftaran dan perubahan pilihan. Nah, ini tahapan pilihan, ya, pilihan memilih jurusan. Ya. Tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Betul. Nah, ini ya. Terus selanjutnya, Pak. Kemudian untuk tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2022 itu evaluasi dan validasi setelah anak-anak tadi daftar dan milih kompetensi kalian apa dan jurusan apa, SMK maupun SMA, nanti tanggal 2 sampai 3 Juli itu dievaluasi dan validasi. Kemudian tinggal nunggu tanggal 4 Juli 2022 itu pengumuman yang akan dilaksanakan jam 23.55 WIB. Ya, seperti itu. Kemudian direncanakan nanti awal tahun ajaran baru itu tanggal 11 Juli 2022. Itu. Oke, jadi ini penting sekali, ini mohon para CPD dan masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya untuk pengajuan berkas, verifikasi dan aktivasi tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni. Betul. Kemudian pendaftaran dan pemilihan jurusan itu tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Juli. Betul. Nah, ini jangan sampai lupa. Lalu setelah itu dievaluasi dan validasi tanggal 2 dan 3 Juli. Lalu pengumumannya, nah ini pengumuman secara online, Pak Nggih. Nah, secara online tanggal 4 Juli 2022. Kemudian daftar ulang tanggal 5 sampai 7 dan awal masuk tahun ajaran baru tanggal 11 Juli 2022. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu jadwalnya, nah, saya yakin juga para CPD ini perlu tahu, Pak, di sini itu program keahliannya apa saja, Pak, yang bisa dipilih, Pak. Perlu diketahui di SMK Negeri 1 Karanganyar karena sudah PK ya, pusat keunggulan, itu ada 6 kompetensi keahlian ya. Program keahlian ya. Yang pertama itu akuntansi dan keuangan lembaga. Itu yang diterima 108 siswa. Kemudian yang kedua manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dulu TKP ya. Iya, betul, 72 siswa, kemudian pemasaran itu 72 siswa. Kemudian yang keempat desain komunikasi visual. Yang dulu multimedia. Ya, sekarang jadi DKV. 108. Kemudian busana, dulu tata busana ya.
itu 108 siswa, kemudian usaha layanan pariwisata itu 72 siswa. Jadi total untuk PPDB tahun 2022-2023 ini SMK Negeri 1 Karanganyar menerima 540 siswa dari 6 program keahlian. Seperti itu. Menurut panjenengan bagaimana sih Pak program keahlian di SMK 1 ini seperti apa sih gambarannya? Kalau saya melihat semuanya peluangnya bagus ya, 6-6-nya itu bagus semuanya, ya masing-masing punya ciri khas tersendiri, dan tinggal anak-anak mengembangkan potensinya di bidang apa, ya. Dan alhamdulillah kemarin itu SMK 1 berhasil meraih juara LKS di tingkat provinsi. Juara 1 itu program multimedia kalau dulu, kalau ya. Sekarang desain komunikasi visual. Yang untuk ini tahun ini juga di tingkat provinsi juara 2 untuk UPW atau usaha layanan pariwisata. Termasuk kemarin dari 6 program keahlian ini yang lolos ke provinsi ada 5. Alhamdulillah lolos ke provinsi, luar biasa untuk semua program yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Jadi CPD tidak usah ragu-ragu program apa bagus dan tidak, ini semuanya bagus, semua unggulan di SMK Negeri 1 Karanganyar. Seperti itu. Tidak perlu bingung memilih Pak ya. Perlu bingung. Tinggal apa yang diingini, yang dipinginkan dan ingin dikembangkan, tinggal pilih gitu saja. Tentunya sesuai bagus. Dengan bakat dan minat ya, sesuai bakat dan minat. Kalau dia itu punya bakat dan minat di multimedia, silahkan mengambil program multimedia. DKV, ya, DKV. Desain komunikasi visual. Ya, karena ganti-ganti ya. Iya. Itu. Itu. Oke. Itu nggih, jadi ketika kita sudah tahu ya program keahliannya tadi sudah ada 6, ada akuntansi dan keuangan lembaga, ada MPLB atau manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian ada pemasaran, lalu ada desain komunikasi visual, ada busana atau fashion, kemudian ada usaha layanan pariwisata. Ya. Nah, sekarang sudah. Dan perlu saya tambahi Pak Bo, nanti mungkin anak CPD juga boleh memilih berapa sih seperti itu ya. Oh iya betul. Setiap CPD di SMK itu boleh mendaftarkan pada 2 program keahlian. 2 program keahlian Pak. Betul. Misalnya di sini ada akuntansi dan manajemen perkantoran, boleh memilih 2 itu, ya. Iya. Kemudian nanti kalau mau pindah-pindah dan seterusnya masih boleh. Masih boleh selama rentang pada saat pendaftaran itu masih belum terlambat. Dari 29 sampai 1 Juli Pak ya. Betul itu. Jadi diupdate terus. Diupdate terus dan jangan sampai kelewat. Kalau sudah kelewat nanti Anda akan bisa, ya Anda akan bisa. Oke, jadi bisa diupdate sewaktu-waktu di rentang tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Dan juga mungkin anak-anak pada saat tanggal 15 sampai 28 itu kan masih umum ya, SMK dan SMA ya. Mungkin dari yang sudah memilih akun SMA mau pindah ke SMK itu masih boleh. Oh, masih boleh. Boleh. Ya? Boleh. Tapi ada syarat kalau dari SMK ke SMK itu harus mengunggah salah satu syarat untuk surat pernyataan sehat. Oh, ada surat pernyataan sehat gitu. Karena kalau di SMK itu kan ada apa ya? Ada syarat khusus. Syarat khusus gitu. Karena keterampilan ya, keterampilan hubungannya mungkin buta warna atau apa ya, karena itu nanti hubungannya dengan output anak-anak kita di dunia usaha dan dunia industri. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang apa Pak dokumennya Pak yang perlu disiapkan nanti untuk anak-anak apa saja Pak kira-kira Pak? Untuk dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk calon CPD ya, 1 itu buku rapot SMP. Kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Asli Pak ini Pak ya? Iya. 1 sampai 5 nggih, 4 mata pelajaran tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian ijazah SMP, kemudian akta kelahiran. Ya, ijazah bagi yang sudah punya Pak? Bagi yang sudah punya. Ya. Bagi yang belum punya berarti masih menggunakan yang surat keterangan rapot tadi Pak? Betul. Ya? Akta kelahiran ini batas usia yang paling tinggi itu 21 tahun pada tahun ajaran 2022-2023 dan belum menikah. Ya. Kemudian syarat berikutnya kartu keluarga. Ya, kartu keluarga, kemudian piagam prestasi tertinggi bagi yang memiliki, kemudian kartu Indonesia Pintar, PIP atau KIP bagi yang memiliki, kemudian surat pernyataan memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan CPD. Nah ini untuk surat pernyataan bagaimana Pak? Apakah kita siapkan Pak dari SMK menyiapkan atau CPD bagaimana? Sebetulnya untuk surat pernyataan sehat, kemudian apa itu namanya keabsahan dokumen dan seterusnya itu sudah ada di link ya, di link.
Tapi kalau belum bisa mengunduh sendiri, nanti SMK Negeri 1 Karanganyar akan menyiapkan. Oh gitu, menyediakan. Silahkan CPD boleh ke sini mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan tadi. Mulai kapan Pak diambil Pak? Misalnya, mulai sekarang juga sudah hari bisa. Ini bisa diambil, sudah Pak? Bisa. Tempatnya tidak di dalam, di pos satpam di luar. Di pos-pos satpam. Atau resepsionis. Nanti bisa CPD silakan tanya Pak Satpam untuk mengambil tadi surat-surat yang dibutuhkan. Oh gitu. Pokoknya kita melayani sepenuhnya Pak Bu, SMK 1 Karanganyar demi CPD dan PPDB tahun 2022 ini sukses, lancar semuanya. Siap. Dan transparan, akuntabel dan integritas seperti tadi. Oke, jadi tadi sudah cukup jelas sekali. Jadi dokumen-dokumen apa saja sudah. Kemudian sekarang bagaimana mungkin alurnya Pak? Alur pendaftarannya Pak, siswanya nanti bagaimana? Calon peserta didik nanti yang pertama kali yang harus dilakukan oleh anak tadi apa yang perlu dilakukan Pak? Oke, tentunya kalau alur pendaftaran tentunya karena ini online tapi juga datang di sekolahan. Yang pertama nanti CPD menyiapkan berkas-berkas syarat tadi. Oke, syaratnya syarat tadi disiapkan. Kemudian untuk yang berikutnya CPD harus akses laman situs PPDB. Nah, nanti di bawah ini nanti akan saya tuliskan ppdb.jatengprof.go.id. Betul. Kemudian CPD baru mengisi formulir ajuan akun yang tadi tanggal 15 sampai 28 tadi. Kemudian CPD baru login menggunakan peserta berupa NISN dan password. Kemudian CPD mengupload dokumen persyaratan. Kemudian CPD melakukan verifikasi dokumen di SMK sini tentunya ya. Kemudian CPD baru melakukan pemilihan sekolahan. Ya, pemilihan sekolahan. Kemudian CPD mencetak tanda bukti pendaftaran. Kemudian nanti yang terakhir CPD baru melihat hasil seleksi pengumuman secara online. Dan SMK Negeri 1 Karanganyar memfasilitasi CPD membantu sepenuhnya, misalnya nanti ada kesulitan itu baik internet maupun yang lainnya, atau mungkin belum paham, bisa datang ke sekolah, nanti bisa dibantu dan diarahkan. Ya. Sekolah melayani dengan sepenuh hati untuk bisa membantu calon peserta didik untuk bisa mendaftar di sekolah kita Pak. Betul. Ini salah satu bentuk layanan kita kepada masyarakat. Ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya tentang info PPDB tahun 2022-2023 yang sekali lagi insya Allah nanti akan dimulai tanggal 15 besok. Untuk itu seluruh CPD calon peserta didik untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik dokumen maupun yang lain-lainnya agar bisa segera mendaftar. Dan ini karena rentangnya panjang Pak ya. Betul. Tanggal 15 sampai 28 Juni kan panjang sekali, jadi tidak perlu tergesa-gesa. Tidak harus tanggal 15 berjubel-jubel datang ke sekolah. Jadi monggo bisa diatur waktunya agar tidak berdesak-desakan Nah, tapi tetap menggunakan prokes Pak ya. Tetap prokes. Jadi masker tetap digunakan. Jadi tetap memakai masker agar kita tetap dalam kondisi prima dan sehat tentunya Pak. Betul. Dan tentunya informasi nanti bisa dilihat dimanapun. Seperti saya sebutkan tadi, selain podcast ini mungkin ada CPD yang kebetulan lewat, pengen lebih jelasnya nanti bisa ambil pamflet juga disediakan. Di sekolah juga ada Pak. Betul. Dan nanti di sekolah ada. Brosur sudah dicantumkan hotline-nya, kemudian nama-nama yang bisa dihubungi, panitianya. Ada 4 orang, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru yang lainnya bisa dihubungi juga kayak apa dan seterusnya, biar layanan kita betul-betul maksimal, betul-betul prima, dan harapannya nanti PPDB tahun 2022 ini betul-betul lancar, sukses pelaksanaan maupun hasilnya. Ya, termasuk anak-anak yang anak-anak pilihan yang masuk SMK 1 Karanganyar. Baik, itu. Terima kasih Pak Darmadi atas informasinya. Sama-sama Pak Bo. Ini insya Allah sudah sangat jelas sekali. Nanti sekali lagi untuk brosur bisa diambil di sekolah. Kalau misalnya mampir ke sekolah silahkan. Bisa juga diunduh di media sosial sekolah, di Instagram, di Facebooknya. Kemudian nanti di podcast juga akan saya saya cantumkan linknya untuk bisa download. Kemudian untuk berkas tambahannya bisa datang ke sekolah Pak. Betul, di satpam maupun di resepsionis di sekolah bisa mengambil, bisa bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah barangkali gitu Pak ya. Sudah siap semuanya Pak. Siap dan mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan baik, lancar dan menjadikan sekolah kita semakin luar biasa. Amin. Itu Pak, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya, luar biasa informasinya. Semoga tahun ini
menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya, Pak. Amin. Amin. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses buat kita semuanya. Beliau Taufiqul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Darmadi. Sama-sama. Ini saya diminta rapat.